kita itu merdeka adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah kita, untuk kesejahteraan umum dan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal-hal ini sekarang terabaikan karena undang-undang kita, undang-undang dasar kita sudah terkoyak ketika tahun 2002. Tantangan yang sedang kita hadapi tidaklah ringan, apalagi di masa-masa seperti ini. Namun kita harus percaya Indonesia adalah bangsa yang kuat. Tentu berubah-ubah Indonesia menjadi salah satu kekuatan bangsa itu sendiri. Sejarah telah membuktikan perubahan Indonesia telah memberikan yang terbaik bagi bangsanya, sehingga perempuan saat ini tidak boleh tinggal di belakang dan harus terus maju. Apa dampaknya ketika konflik agraria terjadi terhadap perempuan? Pertama, dalam catatan perjalanan saya mencatat hilangnya akses perempuan terhadap tanah. Jadi produksi pangan itu menurun dan itu berkontribusi terhadap kemiskinan. Yang kedua, kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau yang pertama tadi berkontribusi terhadap kemiskinan, makanya kita banyak sekali catatan bagaimana perempuan banyak pergi keluar untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Kemudian kekerasan terhadap perempuan. Biasanya kenapa ini terjadi kekerasan terhadap perempuan? Itu karena di situasi dia mengalami kemiskinan yang luar biasa, ditambah budaya kita yang masih patriarki, membuat perempuan tidak ada makanan, laki-lakinya marah, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di konteks ini. Masyarakat tidak menolak pembangunan, masyarakat menerima pembangunan, tetapi pembangunan yang berkelanjutan untuk anak cucu tidak pernah dipikirkan untuk kehidupan, terutama untuk kaum perempuan yang ada. Masyarakat adat sebenarnya bersahabat dengan alam. Akses perempuan lebih tinggi kepada alam. Tetapi ketika masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan tanah-tanah adat mereka, malah mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, diusir keluar karena mereka merasakan melawan pembangunan. Dan di mana keadilan, di mana Pancasila kita untuk melindungi hak-hak masyarakat adat? Semestinya masyarakat adat itu lebih dulu sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 45, manusia sudah ada di atas permukaan bumi, dan mereka harus dihargai, mereka harus dihormati untuk mereka memberi kepada negara untuk membangun negara ini. Bagaimana Indonesia dengan kekayaan alam yang cukup besar, tetapi banyak perempuan yang keluar untuk bekerja di luar mencari nafkah. Semestinya ini tidak ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap manusia dan perlindungan terhadap kaum perempuan terutama, dan banyak yang kembali ke Indonesia dengan peti jenazah, banyak yang kembali ke Indonesia dengan tangisan, dengan tidak membawa apa-apa, hanya menjual diri, terutama kaum perempuan. Kita adalah elemen sejarah bangsa dalam setiap lipatan waktu. Dulu di abad-abad 17, 16, 18 itu ada Cut Nyadin kami di Aceh, ada Cut Mutia, pejuang-pejuang, itu masa lalu mereka. Ketika menyiasati bagaimana melawan Belanda, melawan Jepang dan segala macam, mereka turun menunjukkan eksistensi sebagai perempuan, mengakomodir derita sosial di masyarakatnya. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka turun melawan semua kebijakan yang mereka alami, penjajahan demi penjajahan. Nah sekarang kita di era yang sudah beda lagi, era milenial. Kenapa Ibu kita mesti berbuat? Kenapa ibu-ibu hari ini ada di sini? Karena ada cinta, Bu. Cinta membuat kita mengeluarkan dorongan, gairah untuk mau berbuat melebihi apapun yang kita punya. Sepakat nggak, Bu? Karena apa, Bu? Karena cinta. Karena kita punya cinta pada bangsa ini. Karena kita punya kesayangan pada negeri ini. Kita nggak rela negeri ini chaos. Kita nggak rela bangsa ini hancur. Sepakat, Bu? Sepakat. Jadi kaum perempuan yang paling banyak berperan di dalam mengatasi kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi. Kadang-kadang kita bertanya,
Kaum laki-lakinya mana ya? Betul ya ibu-ibu ya? Dari semua sektor, perempuan yang selalu terdepan, perempuan yang selalu menjadi garda terdepan. Betul ya ibu-ibu? Selain kita sebagai ibu rumah tangga, kita juga menjadi tulang punggung keluarga. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Jadi wajar jika kita menuntut kepada pemerintah untuk mengangkat perempuan-perempuan Indonesia. Tadi sudah disampaikan bagaimana perempuan perbatasan itu bisa juga berjuang untuk mengentaskan kemiskinan dan juga ikut kita di dalam mengatasi penambang emas tanpa izin atau dikenal sebagai peti di sana. Jadi memang perjuangan Dr. Ika dan teman-temannya itu sudah banyak dan juga memberikan waktu yang sangat intensif kepada perjuangan masyarakat perbatasan dan perempuan perbatasan ini. Negara seharusnya menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak. Faktanya, rakyat, kami sebagai buruh, tidak ada jaminan kepastian kerja, tidak ada jaminan pendapatan penghidupan yang layak. Kenapa? Karena regulasi yang dibuat oleh kekuasaan, sistem kerja kontrak, sistem kerja borongan, harian, outsourcing, atau istilah magang, yang hari ini mungkin ibu-ibu punya anak-anak masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, bahkan hari ini mencari pekerjaan atau sudah lulus sekolah semakin sulit. Karena kenapa? Karena memang neoliberalisasi, liberalisasi terhadap tenaga kerja hari ini terjadi. Mengapa diadakan kongres ini? Ini merupakan kongres keempat yang sejarah Indonesia mencatat bahwa kita di sini adalah perempuan yang luar biasa ya, bisa berkumpul di sini dan juga bisa memperjuangkan perempuan-perempuan yang lain. Saya setuju nih dengan ibu-ibu yang ada di depan saya karena saya lihat semua ini leader yang sebenarnya tidak mau tinggal diam di rumah kayaknya. Karena memang harus kita seperti itu, dimana kita menjadi contoh buat orang lain itu dari kita dulu gitu ya, dari kita dulu, keluarga kita, lalu ke masyarakat gitu. Nah kita ini harus menjadi leader. Saya percaya perempuan itu adalah satu-satunya makhluk yang bisa membereskan masalah di bumi ini. Semesta telah menunjuk perempuan. Kenapa? Laki-laki sudah memerintah selama ribuan tahun. Lihatlah apa yang terjadi pada bumi kita. Iya kan? Kita ini punya kodrat untuk memelihara. Saya punya teman seorang duta besar dari Peru pada waktu itu. Dia juga dokter saraf. Dia cerita bahwa bukan hanya perempuan itu memiliki otak yang berbeda, kita bisa multitasking. Sambil netain anak, sambil goreng ikan, sambil kasih tahu ini dijemput, ini di depan itu ada pohon yang rubuh, tolong dibersihin, sementara anak disusuin terus sambil mengerjakan 10 macam pekerjaan dan tidak panik. Kita nanti akan masuk ke dalam kongres dan kemudian kita bagi di dalam komisi-komisi. Ibu-ibu bisa semuanya memilih komisi mana yang diminati untuk disampaikan aspirasinya agar kita nanti bisa membuat manifesto kongres yang memang kemudian bermanfaat untuk kita semua perempuan Indonesia mendukung perubahan di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negeri ini ibuku. Disinilah ari-ari kami ditanam bersama aneka ragam kehidupan. Leluhur kami bersedia menjadi debu yang diinjak dalam sejarah panjang. Bagaimana kami gak cinta? Di sini kami hidup, di sini pula kami mati. Yang rendah ataupun yang tinggi harus menundukkan kepalanya. Sebab kerja adalah cara kita berdoa. Negeri ini, ibuku. Di bumi ini kami menabur harapan. Di bumi ini kami menanam surga. Saya juga melalui podium ini ingin menyampaikan turut berduka cita kepada seorang korban dari sistem yang sangat rusak di kepolisian. Saya ingin mengingatkan duka saya kepada keluarganya, Joshua Huta Barat. Sebenarnya kalau kita lihat kasus Sambo, kita lalu mundur ke belakang, lalu kita akan ingat kasus kerusuhan Poso. Kita akan ingat bom Natal. Kita akan ingat kerusuhan Maluku. 3 kasus ini, sampai hari ini kasusnya tidak pernah terungkap. Dan 3 kasus ini terjadi ketika MPR di Rumah Rakyat di Senayan sedang menginjak Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar yang diberikan oleh leluhur kita, yang dengan kearifan, kebajikan, kecerdasan intelektual kelas langit telah menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kerusakan Undang-Undang Dasar kita itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ada intervensi internasional di situ. Di buku ini saya menulis lengkap sejarahnya. Dan buku ini saya sudah PDF-kan, dan aku berharap semua rakyat Indonesia membacanya. Anak-anak Indonesia berhak tahu apa yang terjadi padanya. Anak-anak Indonesia harus tahu kenapa dia miskin, kenapa dia sulit mendapatkan sekolah, kenapa ibunya harus jatuh bangun mencari makan. Tapi yang paling menyakitkan, yang paling melukai perasaan saya, toleransi kita. Toleransi kita diacak-acak. Pada suatu waktu, ketika aku berada di Rotterdam untuk jadi juri Festival Film Internasional di sana, ada orang menyerahkan DVD dan mengatakan pada saya, coba Mbak, tolong ini dipersoalkan. Tahu apa isinya? Isinya adalah siaran televisi di Australia yang membicarakan bahwa bukan semua, dia bilang most, ya, jadi hampir semua peristiwa terorisme di Indonesia adalah rekayasa. Itu kita bisa buka di Google, ya, Inside Indonesia's War on Terror. Itu bisa kita lihat bagaimana orang diciptakan menjadi teroris. Orang ditangkapin, dipelihara, lalu diajarin menjadi teroris. Ada lagi politisasi radikalisme. Selalu nih, politisasi radikalisme ini dengan segala bentuk mereka ciptakan.
Saya kadang-kadang terus bertanya, sebenarnya ini ulahnya. Kadang-kadang saya nggak tega juga menuduh pemerintah. Jangan-jangan emang ini dipaksa sama international regime. Supaya kita ini kacau, supaya kita ini saling menatap. Karena kan mereka mengatakan ini orang radikalis, dianggap radikalis karena membahayakan Pancasila. Pancasila yang mana? Pancasila kan sudah dibuang tahun 2002. Sejak tahun 2002 tidak ada Pancasila di setiap kata yang keluar di dalam undang-undang amandemen. Tahu itu, sadar bagaimana buruknya kejadian kita, dan itu bertahan sampai 20 tahun. 20 tahun. Tahun ini tidak boleh lagi. Nggak boleh lewat, nggak boleh lebih dari itu. Kita kebayang nggak berapa banyak orang yang dimiskinkan oleh sistem neoliberalisme. Ke depan, kalau kita berhasil kembali ke Undang Dasar 45, no international investor. Nggak boleh. Itu penjajahan. Negara orang mengatur kita untuk menjaga rakyat kita. Dan mau lagi, ini negara paling tolol menurut saya. Kita semua tahu, mayoritas rakyat Indonesia enggan datang ke polisi. Kenapa? Karena nggak ada untungnya, nggak ada kegunaannya. Dan itu termasuk ke pengadilan, kejaksaan, hakim. Jadi bagaimana sebuah negara bisa maju jalan kalau penegakan hukum saja kita tidak bisa harapkan ditegakkan. Yang paling menyakitkan sebenarnya adalah kejadian itu terjadi pada 2002 ya, 2002. Sekarang sudah 2022. Berarti 20 tahun. Sekarang semua yang merusak Undang-Undang Dasar itu brengsek. Tetapi kita yang diam juga brengsek. Kita harus melakukan sesuatu. Rumah kita, tanah air kita digerayangin orang, kita diam. Yang salah ya kita. Tekad kita sekarang adalah bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Maaf, saya tadi membicarakan toleransi. Saya melupakan satu agama yang juga punya kesulitan, bukan hanya Islam, Kristen. Kita tahu nggak kalau orang Kristen itu mengadakan kebaktian selalu di mall. Di kota-kota besar utamanya mereka kebaktian di mall. Kita kan sudah mengaku berketuhanan yang Maha Esa, bersatu, jadi saling menghargai, toleransi ada. Saya melihat, saya mengikuti terus persoalan, dan saya baca peraturan menteri, 3 menteri tentang pembangunan gereja, rumah ibadah. Harus ada izin dari warga. Itu pelanggaran HAM. Perempuan Indonesia atas nama bangsa tidak akan pernah tinggal diam ketika kondisi bangsanya yang sedang mengalami kerusakan secara terstruktur mengakibatkan keterpurukan massal dan ancaman kepunahan. Pertemuan Perempuan Indonesia 2022 adalah puncak keprihatinan kaum perempuan Indonesia atas situasi dan kondisi bangsa dan negaranya. Itu sebab Kongres Perempuan Indonesia 2022 digagas dan digelar hari ini 7 September 2022 di teater besar ini di Tim.
Jakarta mengkonkretkan kegemilangan bangsa dan negaranya dengan cara perempuan, dengan cara seorang ibu yang cemas. Kalau anak saya salah, mau dibawa kemana? Karena manusia bisa salah. Ibu Pertiwi berduka menyaksikan kehidupan demokrasi bangsa dan negaranya pasca amandemen yang dilakukan 4 kali oleh MPR RI dari 199, 2000, 2001, 2002 tanpa seizin rakyat. Sekali lagi ya, tanpa seizin rakyat. Emang kalau mau amandemen harus seizin rakyat? Harus. Ada TAP untuk itu. TAP MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh politisi-politisi ngawur yang merusak undang-undang dasar itu nggak sah. Nggak sah. Nggak ada dekretnya, nggak ada apa-apanya. Ada orang bilang sama saya, Mbak Ratna kalau mau kembali ke undang-undang dasar cari aja calon presiden yang mau bikin dekret. Calon presiden apa? Dari sistem yang seperti ini, presiden yang kelas nabi sekalipun tidak akan jadi benar. Sistem kita ini konyolnya luar biasa. Amandemen itu telah menghancurkan harkat bangsa ini. Bangsa ini lahir dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologinya. Perempuan Indonesia menolak individualisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, neoliberalisme, dan seterusnya. Kekayaan sumber daya alam bangsa ini tidak untuk digadaikan. Kedaulatan rakyat tidak untuk diperjualbelikan. Maka sesuai manifesto Kongres Perempuan Indonesia 7 September 2022 terlampir, para perempuan Indonesia dengan ini memerintahkan kepada MPR RI. Sekali lagi ya. Maka sesuai manifesto Kongres Perempuan Indonesia 7 September 22, para perempuan Indonesia dengan ini memerintahkan pada MPR RI. Ada Pak Lanyala di sini waktu itu. Tapi Pak Lanyala ini orang baik, orang yang sadar betul ada yang rusak. Selambat-lambatnya dalam 4 kali 24 jam menggelar sidang istimewa untuk 1. Mengetuk palu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan 3 adendum. 1. Pasal-pasal tentang masa jabatan presiden, pasal-pasal tentang hak asasi manusia, pasal-pasal tentang lingkungan hidup. 2. Usai ketuk palu, para anggota MPR dipersilahkan meninggalkan rumah rakyat, yakni gedung MPR, DPR, DPD di Senayan, sampai rakyat Indonesia, intelektual, akademisi, budayawan, utusan golongan, utusan daerah, memperbaiki semua undang-undang yang telah dirusak kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami memohon doa. Kalianlah pemilik kedaulatan. Doa kalian sangat berperan. Mari menata ulang bangsa kita yang kita cintai ini dengan tertib dan santun. Perempuan Indonesia berharap TNI mengawal perjuangan rakyat ini hingga tuntas, damai, dan tenang.
Semoga perempuan Indonesia selalu berada di garis depan menjaga kehormatan bangsanya. Kongres Perempuan Indonesia Jakarta 7 September 2022, Ratna Sarumpait, penggagas. Terima kasih. Sekarang saya minta Bapak Lanyala untuk, aku ingin menyerahkan. Bapak jangan marah sama saya loh, Pak. Jadi di depan perempuan-perempuan ini, Pak Lanyala, ya, kami menyampaikan, menitipkan ini untuk diserahkan ke Ketua MPR. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lanyala. Terima kasih atas kehadirannya. Oke.